Oke, selamat datang di presentasi Nuantek yang ke-35. Di sini lagi-lagi ya, nggak bahas teknikal dulu, karena ya ini keresahan yang gue mau bikin ya, gitu. Masih seputar, ya kerangka pikir lah ya, gitu. Oke, kita bahas topik yang mungkin relate buat banyak orang ya. Kalau nggak banyak, mungkin semuanya ya, gitu. Talent. Apakah gambar butuh talent? Apakah talent itu beneran ada? Apakah talent itu penting gitu ya? Apakah untuk bisa gambar bagus lu perlu berbakat gitu? Itu kan pertanyaan yang umum lah ya gitu. Gua pun juga untuk waktu yang lama juga bertanya ini. Talent tuh ada sih, talent tuh ada sih. Ada yang bilang nggak, talent nggak ada gitu, sama sekali nggak ada. Gitu. Tapi akhirnya setelah gue cari-cari, ada gak sih? Real gak sih? Jawaban secara sainsnya, iya ada. Gitu. Jadi mau bilang nggak, talent nggak ada atau talent ada itu udah di fix secara sains, talent itu ada gitu ya. Jadi talent secara sains sudah terbukti ada gitu. Tapi lagi-lagi itu bukan dalam kontrol lo. Jadi ini bukan faktor yang lo peduliin. Dan untungnya semua orang tuh sebagian besar ada di sini ya. Jadi di science bukan ngomong talent yang magic kayak gitu ya. Jadi kayak lu kalau berbakat gambar, baru gambar pertama lu udah, wis, udah langsung pro lah ya, udah langsung splash art gitu ya, udah langsung gambarnya udah keren banget. Itu nggak pernah ada bukti itu terjadi ya gitu. Oke. Dan secara sains, kurva distribusi normalnya itu kayak gini ya, bahwa yang nggak berbakat itu ada. Jadi kalau lu nggak berbakat, udah quit, nggak usah gambar aja deh gitu. Karena akan berat banget perjalanannya. Bukan berat lagi, hampir nggak mungkin kali ya gitu. Jadi cari kemampuan yang lain aja. Skill di dunia itu ada banyak gitu ya. Kalau lu sadar lu tuh sangat-sangat tidak berbakat gitu ya. Tata kiri nih ya, non performer gitu ya. Udah ganti aja gitu. Cuma kalau di gambar tuh gue bingung apa yang bikin orang masuk kategori di sini nih gitu ya. Kalau mungkin di musik lu apa? Oh mungkin buta kali ya. Buta kayaknya udah susah gambar ya gitu. Cuma itu udah ada, itu udah handicap yang ya, kerjaan lu gambar butuh ngelihat, tapi lu buta. Nah, itu kali ya. Itu akan berat banget gitu. Nah, sama kayak lu bermusik tapi lu tuli, tapi ada case Beethoven tuli bisa bikin musik. Jadi ya selalu ada anomali kayak gitu ya. Nah, nah, secara distribusi bahwa hampir semua orang di dunia ini tuh adanya di sini gitu ya. Entah di sini, entah di sini, entah di sini gitu. Cenderung tidak berbakat atau cenderung berbakat, ya rata-rata orang tuh adanya di sini. Jarang orang yang ada di sini. Tapi ada, tapi jarang gitu ya. Ya ini tuh orang-orang yang ketemu, yang dari kecil mungkin udah bagus banget gambarnya, terus ketemu caranya dia sendiri, dan udah dia mungkin akan sukses dengan dunianya sendiri gitu ya. Tapi ini juga akan terjadi kalau dia latihan terus-menerus gitu ya. Latihannya mungkin nggak harus disengaja ya. Mungkin karena dia bagus menggambar, dia gambar terus, akhirnya dia jadi makin bagus gitu ya. Jadinya ini. Tapi orang yang ada di sini tuh hampir jarang sekali. Bukannya nggak ada ya, hampir jarang. Sejarang orang yang di sini gitu ya. Kayak gitu. Rata-rata tuh orang di sini. Jadi artinya adalah bahwa lu buat semua orang lu punya bakatnya, tapi bakatnya tuh di tengah biasa-biasa aja gitu. Yang kalau disentuh latihan dia bakal jos gitu ya. Jadi distribusinya seperti itu. Nah, terus bakat itu ngaruhnya apa sih? Ngaruhnya itu di kecepatan belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya usahanya sama tapi yang berbakat kecepatannya 1,3 gitu atau 1,5 atau mungkin 2 gitu ya. Ya dengan waktu belajar yang sama dia bakal mengerti lebih banyak. Tapi ini sebenarnya nggak perlu bakat ya. Perlu belajar yang bener aja gitu. Belajar yang bener bisa kok learning speednya dipercepat gitu. Jadi bukan belajar punya bakat, tapi belajar dengan belajar yang bener gitu. Nah, habis itu bakat juga mungkin ada
kemampuan bisa melihat sesuatu yang orang nggak lihat. Bukan bukan lihat setan ya gitu. Tapi eh kayak kayak gini deh. Gue nih gambar udah dari 2010 gitu ya. Seriusnya gitu ya. Kalau lihat gambar yang newbie, dalam kurang dari 1 detik gue udah tahu ini salahnya apa, ini yang bisa dibenerin apa. Semua udah langsung kejawab di kepala gue gitu kayak, oh ini anatomi salah, benerinnya gini. Oh ini warnanya jelek, benerinnya gini. Di kepala tuh udah semua tuh udah kayak kelihatan semua salahnya apa, yang bisa dibenerin apa. Karena gue gambar udah lama gitu, gitu kan ya. Kalau gue lihat newbie tuh kayak gitu. Tapi gue kalau lihat gambar gue juga mengkoreksi juga susah gitu. Karena ya skill gue maksimal gue mentok di situ. Ketika gue bawa itu ke orang yang lebih jago dari gue, dia juga bisa lihat apa yang gue nggak bisa lihat gitu. Jadinya eh ini adalah kemampuan yang bisa dilatih juga nih, gitu. Ya. Jadi berbakat atau nggak berbakat, ya berbakatnya genetik mungkin nggak bisa dilatih ya. Tapi learning speed-nya bisa dilatih. Si something that others don't see juga bisa dilatih dengan pengalaman gitu ya. Nah, terus ini simulasi ya. Eh, talent tetapi nggak berbakat, talent tetapi nggak jarang, bukan jarang ya, sedikit latihan, average talent tapi sedikit latihan. Nah, ini kesimpulannya yang menang adalah orang yang berbakat dan latihan terus gitu. Yang nomor dua adalah ini orang yang nggak berbakatnya biasa aja tapi latihan terus gitu. Nah, yang paling nggak ada harapan udah bakatnya biasa saja, malas latihan juga. Ya, ini yang udah dua ini udah nggak ada harapan nih gitu ya. Mungkin ada harapan lah ya kalau dia berubah ya gitu. Gitu. Oke. Terus ini kesini dulu deh ya gitu. Ini dua komik yang geter ya gue bacanya ya gitu. Ini Look Back yang bikin Chainsaw Man ya gitu. Sama ini Blue Period. Gue nggak baca komiknya sih. Ini gue nonton anime doang gitu ya. Cuma ini scenes yang uh, scene ini kakak kelasnya gitu ya. Gue lupa nama karakternya siapa ya. Dibilang sama ini pemeran utamanya, gila gambar lu bagus banget. Lu pasti sangat berbakat ya gitu. Terus ketika ketika dibilang gitu, jawabannya, gua tuh sama sekali tau gitu. Gua tuh cuma mikirin art lebih dari orang lain aja gitu. Gitu. Terus thank you udah udah muji kayak gitu. Tapi eh, art itu butuh study dan banyak yang harus dipelajari gitu kan ya. Gitu. Jadi ketika lu bilang gue berbakat, itu tuh kayak bilang gue tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah gitu ya. Terus ya gitu. Nah ini gue geter nonton scene ini gitu ya. Sama ini scene yang look back. Ini kan cerita one shot. eh Kayaknya gue nggak perlu ceritain lah ya. Pokoknya ini scene dimana si karakter utamanya ngelihat temennya yang lebih jago gambar, itu tetap pas main ke rumahnya, sketchbooknya segini banyak gitu. Jadi dia tuh gambar jauh lebih banyak dari lu gitu deh. Kayak gitu. Terus ini satu lagi case yang gua pernah denger ya gitu ya. Apa sih bakat ngaruhnya ke lu gitu ya. Jadi misal ada case Adela ini, Adela sebenarnya dari passion A aja ya. Kalau ada namanya ya mohon maaf ini saya random aja gitu ya. Adela ini adalah yang berbakat gitu. Bakatnya 8. Bella ini adalah yang mid performer yaitu yang bakatnya biasa aja gitu. Distribusi normal gitu ya. Nah, ketika ini umurnya sama temenan, yang satu gambarnya waktu kecil bagus. Karena bagus, dia dipuji. Karena dipuji, dia bakal practice more. Karena practice more, dia bakal lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau Bella ini, dia dibandingin sama si Adela nih yang jauh lebih berbakat gitu ya. Sebenarnya nggak jauh ya, cuma beda 3 poin gitu ya. Gitu. Jadi ketika si Bella sama ini tanding, aduh, gua kalah nih sama si Adela, gua nggak berbakat. Terus dia sedih kan gitu. Nah karena sedihnya itu dia jadi praktis lebih less gitu ya. Jadi praktis lebih ini. Tapi ada juga sih orang yang gara-gara gue kalah, gue berarti lebih keras lagi. Ada juga orang kayak gitu ya gitu. Cuma di case ini si Bella memutuskan untuk lemas dah gue kalah nggak bisa menang sama Adela, dia berbakat gue enggak gitu. Akhirnya dia praktis less gitu. Jadi yang berbakat tuh makin sering latihan, yang nggak berbakat malah lebih jarang latihan gitu loh. Jadi gapnya tuh makin jauh aja gitu. Beda kalau si Bella akhirnya mikir, Adele memang berbakat, tapi gue lebih bekerja keras gitu.
Mungkin aja nggak lewatin Adela juga karena dia learning speednya lebih cepat gitu. Tapi ketika si Adela sudah berhenti belajar, si Bella akan surpass gitu karena dia belajar terus gitu. Nah, itu gue ngerasain di temen SMA gue ya. Gitu. Dia udah nggak pernah belajar gambar dan emang gambar bukan kerjaannya juga ya. Jadinya gue udah jauh lebih bagus dari dia gitu. Habis itu, untalented itu apa di gambar? Apakah colorblind? Tapi ada case di mana orang yang colorblind tuh bisa bisa jadi keunikan buat dia gitu. Kayak bisa lihat warna yang berbeda dari orang lain. Habis itu mungkin jadi cuma pensil doang, jadi hitam putih doang gitu ya. Nah, satu lagi mungkin autism gitu ya. Ya tapi kalau udah autis tergantung spektrumnya juga ya. Ya ini mah belajar apapun juga susah ya gitu ya. Tapi tergantung spektrumnya rendah atau tinggi gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau mungkin dia Savan gitu, justru belajar malah lebih cepat gitu ya. Savan syndrome gitu. Atau adalah cognitive handicap. Tapi kalau lu punya cognitive handicap, cognitive handicap tuh ya kayak kesulitan belajar secara genetik lah ya gitu. Ya sebenarnya kalau udah kayak gini, lu belajar apapun juga susah gitu ya. Jadi tuh kayak definisi tidak berbakat di gambar tuh apa gitu. Kita nggak perlu badan yang bagus kayak olahraga. Terus apalagi ya? Pokoknya perlu latihan gitu ya. Latihan yang banyak sama keinginan belajar yang besar. Sama punya waktu luang ya gitu. Karena udah keinginan belajar tapi sibuk sekolah, sibuk sibuk kerja ya nggak ada waktu juga kapan latihannya bos gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi inilah pendapat gue soal berbakat. Jadi apakah bakat ada? Yes, bakat ada. Tapi itu tidak terlalu penting ya. So don't bother gitu. Dan rata-rata bakat adanya di average performer. Ya, kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Akhir panjang ya, 12 menit ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.